Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anak, mohon maaf saya meminta waktunya sebentar untuk menyampaikan oleh-oleh dari pelatihan kemarin yang memang sebenarnya itu harus diimbaskan. Cuma ulangi kembali dengan persiapan yang lebih matang. Nah, karena ini saya memang harus mengupload seminggu setelah pulang, sehingga ya harus adanya dulu seperti itu ya. Jadi terima kasih sudah bersedia membantu saya. Nanti saya akan menyampaikan sedikit, paling tidak ya, kulit luarnya barang 15-20 menit untuk saya upload di LMS. Nah, kalau besok Pak Huda selaku kurikulum meminta saya untuk mengimbaskan ke seluruh guru, maka saya akan buat lagi persiapan dengan yang lebih matang. Seperti itu nih Bapak Ibu. Jadi mohon waktunya sebentar untuk memulai materi yang akan saya sampaikan ini. Mbak Rindi diambil semuanya nak ya, seperti tadi. Baik Ibu-ibu, Bapak Ibu, anak-anak, yang akan saya sampaikan ini adalah dengan tema atau materi membangun portofolio guru profesional dengan Google Site. Untuk memudahkan penyampaian saya tampilkan ala-ala PPT yang saya buat tadi malam. Jadi tadi malam saya membuat PPT, tapi PPT-nya sangat sederhana karena saya membuatnya juga lewat lewat Gamma, dan mestinya Gamma itu ya diedit gitu kan, di custom, disesuaikan, tetapi saya tidak mengcustom karena waktunya sangat terbatas. Ya, jadi ini saya buat dengan Gamma Bapak Ibu. Jadi kalau panjenengan semua mau membuat PPT sudah tidak perlu berumit-rumit lagi harus membuat slide satu persatu, tapi tinggal download aplikasinya, kemudian kita ketikkan prompt atau materinya. Monggo Bu Eli di depan di depan supaya terlihat kamera. Download Gamma app. Kemudian kita ikuti langkah-langkah yang ada di situ, kemudian memasukkan prompt atau materi PPT apa yang mau kita buat, maka jadilah sudah. Tinggal diunduh dan kita sesuaikan dengan yang kita mau. Jadi artinya yang tidak kita butuhkan di Del, yang mau kita ditambahkan. Maka 10 menit itu PPT jadi. Ini yang saya praktekkan kemarin. Jadi ini yang juga mau saya bagi. Kalau kita misalkan seperti saya tadi malam hanya punya waktu beberapa menit untuk membuat PPT yang harus saya sampaikan hari ini, maka saya memakai bantuan Gamma App itu. Jadi AI itu sebenarnya ya tidak apa-apa, memang membantu tugas kita. Yang penting kan yang mengendalikan atau yang memakai ini yang menjadi pengendalinya. Jadi kita tidak dikendalikan oleh AI, tapi kita yang mengendalikan, seperti itu. Jadi ini memakai Gamma itu. Baik Bapak Ibu, saya mulai dengan Google Site sebagai portofolio digital guru profesional. Jadi seperti ini Bapak Ibu, kita itu sebagai guru itu menjadi guru yang profesional, dan portofolio kita, pencapaian apapun yang sudah kita capai itu diharapkan bisa kita simpan dengan baik untuk dimanfaatkan oleh diri sendiri, dimanfaatkan oleh sesama guru, dimanfaatkan oleh anak-anak, juga dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Tentu saja portofolio kita atau pencapaian kita yang kita simpan itu, yang mau kita bagi itu ya yang baik-baik. Yang buruk-buruk ya tidak perlu disimpan di situ. Menyimpan portofolio kita, pencapaian-pencapaian kita itu disampaikan atau disimpan di Google Site. Kalau tulisannya ini Google Sites, tapi kita membacanya Google Site, nonton baik ya. Google Site itu, nah Google Site itu menawarkan solusi yang mudah untuk kita gunakan, menarik, dan membuat kita bisa lebih kreatif karena dapat kita akses di mana saja dan dengan berbagai macam
perangkat, jadi lewat laptop bisa, lewat HP juga bisa. Itu kenapa alasannya kok memakai Google Site. Jadi Google Site itu seperti web itu loh Bapak Ibu, tapi web kita yang pribadi, gratis, tidak perlu membayar. Tapi ada sih kalau mau yang lebih wah itu membayar, tapi kita kalau hanya dipakai untuk yang sederhana-sederhana tidak perlu membayar, itu bisa kita unduh, bisa kita gunakan. Itu kenapa alasannya kenapa memakai Google Site. Seperti siapa? Bu Ais dan lain sebagainya tentu saja mungkin ya sudah khatam masalah Google Site ya. Tapi ini kalau misalkan Bu Ais lupa ya bisa saya ingatkan, dan Bapak Ibu guru yang lain yang belum memakai silakan untuk menggunakannya. Nah, Google Site itu platform gratis Bapak Ibu. Alasannya mengapa memakai Google Site, layanan yang gratis dari Google, jadi tidak perlu menginstal yang sulit-sulit, tapi sudah ada. Seperti kalau kita memakai Google Drive gitu loh, sudah ada di situ, mudah digunakan dan sangat fleksibel karena di situ banyak template-templatenya dan lain sebagainya. Jadi apalagi anak-anak yang sudah biasa memakai aplikasi yang dari HP pasti sudah sangat mahir untuk Google Site ini. Itu sekilas pengenalan Google Site. Kemudian manfaatnya dan lain sebagainya. Jadi apalagi anak-anak yang sudah biasa memakai aplikasi yang dari HP pasti sudah sangat mahir untuk Google Site ini. Itu sekilas pengenalan Google Site. Kemudian manfaatnya Google Site itu sebagai portofolio digital itu aksesibilitas itu dapat diakses kapan saja, di mana saja, mudah kepada pihak yang berkepentingan. Jadi nanti kalau kita sudah membuat Google Site itu Bapak Ibu, kita masukkan semua pencapaian kita, apapun yang kita punya itu disimpan di situ. Kemudian nanti linknya itu bisa kita bagi lewat medsos yang kita punya. Jadi bisa kita bagikan lewat IG, bisa kita bagikan lewat Twitter, bisa kita bagikan lewat Facebook, lewat WhatsApp dan segala macam yang dapat diakses oleh orang lain. Kemudian manfaat yang kedua itu profesionalisme, menampilkan keterampilan teknologi guru dapat meningkatkan citra profesional di era digital. Nah, ini memang sebagai sarana untuk branding, personal branding itu loh Bapak Ibu. Jadi untuk personal branding kita, untuk mengetahui siapa Pak Ekwanto itu sebenarnya ya dapat kita ketahui dari itu tadi personal brandingnya yang dia tampilkan. Nah, diharapkan guru sekarang itu semuanya punya branding, jadi diketahui oleh semua orang. Tentu saja digunakan untuk kebaikan tadi yang sudah saya sampaikan. Yang terakhir untuk perkembangan karir, jadi memudahkan kita untuk melamar sesuatu atau mempromosikan diri kita ketika kita dapat menunjukkan portofolio kita. Contohnya yang kemarin Kasakusuk di pelatihan-pelatihan itu, yang mendaftar di setiap form yang kita daftar itu biasanya kan banyak Bapak Ibu, kan ada 1000, tapi yang diminta kuotanya hanya 100. Nah, dari mana 100 itu ketika portofolio atau yang di daftar kita itu misalkan esainya sama, dari mana kita bisa membedakan? Ya dari portofolio kita itu bisa kita lihat ketika organisasi atau pihak yang menjadi panitia dalam sebuah kegiatan itu kemudian mencari siapa sih orang ini. Kalau kita ditemukan di platform medsos kita, nah itu bisa menjadi nilai plus untuk kita, jadi perkembangan karir kita. Contohnya lagi itu misalkan saya itu mempunyai kegiatan mau mencari pembicara yang expert di bidang ini gitu. Saya kan kalau bertanya ke orang-orang mungkin terbatas ya. Saya kalau misalkan Pak Ekwanto itu di IG-nya misalkan ada itu tadi, ada webnya, Google Site-nya, saya lihat di situ, oh ternyata Pak Ek itu pencapaiannya gini-gini, maka jadilah dia saya undang untuk menjadi pembicara di situ. Seperti itu bisa dipakai hal seperti itu. Sertifikat apapun kita masukkan, tapi kan itu tidak untuk diakses orang lain, hanya untuk kedinasan kita. Nah, beda dengan yang di Google Site ini bisa dibagi untuk orang lain. Cuma ya kalau ijazah tidak perlu di-up, tapi bisa Pak di-up, tapi di watermark. Jadi sertifikat pelatihan juga bisa kita masukkan, tapi di watermark supaya tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi itu menunjukkan Pak Ekwanto itu ternyata S3 ya, itu bisa dilihat dari situ, bisa kita lihat, tapi ijazahnya harus di watermark
kalau misalkan ditampilkan, atau sertifikat-sertifikat lainnya di watermark. Nah, kemudian fitur-fitur dasar dari Google Sheet, template yang bermacam-macam. Jadi template itu ya seperti kita kalau di CapCut itu kan banyak template-nya. Itu kita hanya tinggal memilih, jadi template-nya banyak, tidak usah buat sendiri. Kemudian tata letaknya juga fleksibel, mudah sekali untuk dikuasai atau digunakan, mudah diatur sesuai dengan keinginan kita. Kemudian terintegrasi dengan Google. Google itu kan banyak sekali ininya ya, produknya itu terintegrasi, Google Drive dengan YouTube dengan yang lain-lainnya sangat mudah terkoneksi. Itu kenapa harus menggunakan Google Sheet, Bapak Ibu. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, ini hanya kulit luarnya saja, nanti kalau misalkan kita praktek lebih lanjut ya boleh masuk ke akun Google seperti biasanya. Kita sekalian Bapak supaya habis ini aja ya, habis ini masuk ke akun Google, kemudian kita pilih template-nya. Di sini ada itunya. Bapak Ibu ada info kemarin di sana itu untuk yang memakai akun Belajar ID itu harus hati-hati katanya. Yang Pak dari BPGB sendiri itu loh, itu ternyata akun Belajar ID-nya itu malah tinggal 10 GB yang tersisa, yang lainnya itu hilang, entah kemana dan tidak bisa dipulihkan. Jadi kita diberi warning kalau menyimpan di Belajar ID itu harus hati-hati, karena seperti itu. Kalau minta memulihkannya itu juga harus mengirim surat ke kementerian katanya. Tidak seperti yang dulu dijanjikan itu loh maksudnya. Nah ini loh di sini loh Bapak Ibu. Sampai ya. Nah di sini ini kita tinggal, ini tadi kan masuk ke Google, kemudian kita klik yang titik-titik di pojok sini itu, tinggal cari situs atau site. Nah ini di sini. Nah di site di sini. Nah, di sini tempatnya Google Sheet. Nah, ini template-template yang sangat banyak sekali bisa kita pilih. Kalau saya buat beberapa seperti ini. Nah, seperti ini. Saya membuat seperti ini. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu mau membuat sendiri, tidak memakai template juga bisa. Ini memakai yang situs kosong ini. Nah, ini kita beri judul sendiri, kita custom sendiri. Kalau mau yang membuat sendiri tanpa template, kalau mau pakai template ya di sini ini banyak sekali. Nah, misalkan ini. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah tampilan dari Google Sheet tadi. Kemudian, nah bisa kita masukkan semuanya. Misalkan dulu ikut membatik, videonya